Karena mungkin karena pengalaman, saya melihat teman-teman disabilitas mental seperti itu, mereka butuh contoh. Iya. Karena disabilitas itu tidak bisa hanya sebatas kita mencerita kamu harus bangun, kita harus bangun, harus sabar, mereka tidak bisa. Mereka butuh contoh juga. Akhirnya Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Karawang. Kita kembali ke podcast Radar Karawang. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Kang Nanang Kosim. Apa kabar Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Nanang Kosim ini adalah ketua PPDI, yaitu Persatuan izin perkumpulan. Oh, izin ya, perkumpulan ya. Iya. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Karawang. Nah, kita akan berbincang banyak mengenai PPDI dan aktivitasnya seperti apa. Lalu kemudian bagaimana kondisi saat ini tentang teman-teman penyandang disabilitas terhadap perhatian dari pemerintah. Kang, pertama-tama hatur nuhun sudah dongkap di Radar Karawang. Sama-sama. Banyak hal yang ingin kami tanyakan Kang di sela-sela aktivitas kesibukan Akang di kegiatan di kecamatan ya. Iya, betul. Tadi cerita sedang woro-woro. Orang-orang ya betul. Kegiatan paten ya. Iya. Kebayang kecamatan Tempuran. Kang menyinggung kegiatan PPDI sekarang, apa yang bidang garapannya saat ini yang sedang dilakukan? Kalau untuk sekarang ya, saat sekarang memang kita sedang fokus ke bidang penempatan teman-teman kita di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Iya. Seperti itu mungkin di tahun-tahun sekarang ini, karena kami merasa bidang itu yang tidak boleh kami biarkan. Itu sangat penting, di mana penempatan teman-teman kita saat ini emang sangat membutuhkan sekali. Iya, iya. Teman-teman mereka di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan tentunya itu yang paling penting. Oke. Sebetulnya kan itu sudah ada landasan hukumnya ya. Kemarin kalau tidak salah itu peraturan daerah sudah disahkan ya. Disahkan paripurna. Salah satu poinnya itu tentang hak mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Nah, meskipun Perda itu sudah muncul dan disahkan, ada efeknya nggak sih Kang? Kalau untuk saat ini ya, Ya. terus terang aja untuk saat ini kami belum begitu merasakan. Kenapa kami belum begitu merasakan? Karena kami merasa ini Perda kalau tidak kita sosialisasikan, ini Perda kalau tidak kita implementasikan secara bersama-sama, apalah artinya sebuah catatan hukum? Oh iya. Apalah artinya sebuah undang-undang? Iya. Hanya tulisan tentang hak, tetapi pelaksananya tidak dilaksanakan. Oke, berarti kan butuh dorongan Betul, lebih ya dari betul, Pemda ya. Betul. Agar kan di Karawang itu menurut data di Snaker sebetulnya ada 1.500 lebih ya perusahaan yang memang seharusnya bisa mengakomodir ya. Iya, betul. Nah, kendala apa sih Kang yang paling banyak dialami teman-teman saat mencoba untuk melamar pekerjaan dan atau butuh bagian seperti apa sih Kang? Kalau saya secara pribadi melihat hari ini Ya. perusahaan itu sendiri ya belum secara utuh menerima hak penyandang disabilitas itu sebagai sebuah kewajiban. Artinya apa? Gitu. Ada hal yang mungkin sangat sulit bagi penyandang disabilitas untuk bisa menjadi bagian sebuah perusahaan dengan standar yang mereka buat. Salah satu contohnya adalah tentang pendidikan, tentang aksesibilitas. Artinya mereka membutuhkan disabilitas yang benar-benar bisa mobile seperti pekerja yang lain gitu kan. Jadi kalau dua tempat itu menjadi ruang yang sangat penting banget, ya disabilitas tidak bisa bertarung di tempat itu. Dari mulai pendidikan dan akses disabilitas itu harus disamakan dengan teman-temannya atau karyawan yang lain. Itu yang sangat kami pikir tidak bisa disamakan. Ini harus ada penyeimbang. Iya, penyeimbang ya. Iya. Padahal kan sebetulnya penyandang disabilitas juga kalau diberi kesempatan saya pikir mampu berkarya sebetulnya. Kalau tadi ada penyeimbang yang bisa memberikan kesempatan lebih bagi teman-teman penyandang disabilitas. Betul. Nah, tinggal kemauan sebetulnya ya. Betul. Dari stakeholder ya. Ya, betul. Nah, upaya apa dari PPDI supaya stakeholder pemerintah maupun perusahaan itu mau begitu Kang? Untuk saat ini emang kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, salah satunya dengan Disnaker tentang hak teman-teman penyandang disabilitas yang mereka punya harapan dan mimpinya untuk bisa
mendapatkan pekerjaan. Iya. Dan tentunya kami juga memaparkan tentang potensi-potensi yang mereka miliki. Harapan kami emang selain penggalian potensi, apa yang tadi disampaikan itu, penyeimbang itu artinya ketika disabilitas itu standar pendidikan itu tidak menjadi sebuah bukan kita menghilangkan pendidikan itu hilang dari sisi disabilitas, bukan. Tapi untuk saat ini saya bilang uji kompetensi itu lebih penting. Bagaimana skill mereka diasah, ditempatkan dengan perusahaan yang membutuhkan dengan skill yang kita lakukan kepada mereka. Itu yang kami harapkan, sehingga teman-teman kami yang notabene di masa lalu itu melihat pendidikan itu suatu hal yang gimana ya, seakan-akan sebuah mimpi lah, ngapain sekolah juga, atau mereka yang normal aja susah untuk bekerja, apalagi kami. Sehingga hari ini kebanyakan teman-teman kami itu belum bisa memenuhi persyaratan kalau seandainya kita harus menembus dengan standar pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Makanya kami mendorong kepada pemerintah daerah, cobalah berikan kami kesempatan, mungkin dari potensi yang kita gali dengan kebutuhan perusahaan yang ada, kita tempat mereka di situ, itu agar ada penyeimbang, kesempatan kami lebih terbuka. Seperti itu yang kita sampaikan, dan alhamdulillah dimulai awal tahun ini Desaker pun sudah mulai membuka ruang itu. Ada beberapa teman kita yang sudah mulai mendapatkan pendidikan. Jadi kesempatan untuk mereka walaupun belum begitu banyak, tetapi itu sudah langkah yang kami pikir baiklah. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi teman-teman kita yang mendapatkan kesempatan, mendapatkan pekerjaan yang layak lah. Itu kan sebenarnya bisa memotivasi juga ya teman-teman. Betul, kan. Betul sekali. Karena yang kami tahu biasanya kan ada rasa kurang percaya diri dari teman-teman. Betul. Nah ini kan tugas Akang juga ya, ini luar biasa. Kami sangat salut gitu ya, Kang Anang ini selain mengurus organisasi, tapi juga pasti mengurus individu teman sendiri ya. Betul. Itu ada cerita gimana Kang? Ada nggak cerita yang? Ya ceritanya sangat panjang Bang. Artinya ceritanya emang jujur ya, mungkin flashback ke belakang aja ya. Sedikit panjang saya bercerita. Dulu mungkin karena saya berada di sebuah ruang kerja yang di dalamnya itu bukan disabilitas, sehingga saya merasa tidak menjadi seorang disabilitas. Gitu. Dulu seperti itu. Jadi mental itu sudah ada, tetapi kesadaran saya untuk membangun mental teman-teman itu belum ada. Waktu dulu itu 2016. Ketika saya dipertemukan dengan beberapa teman-teman disabilitas yang bercerita bahwa di Kerawang itu bukan sedikit disabilitas, akhirnya pandangan saya, tatapan saya mulai terbuka lah. Coba saya minta bertemu dengan mereka, akhirnya bertemulah dengan teman-teman kita, ternyata benar sekali. Dimulai situlah saya membangun motivasi diri saya bahwa mereka itu butuh bimbingan, mereka butuh sentuhan tentang mental mereka, di mana kebanyakan saudara-saudara kami, para penyandang disabilitas itu, kebanyakan yang saat itu masih berada dalam stigma negatif pandangan masyarakat. Artinya apa? Boro-boro orang luar yang namanya instansi, lembaga, perusahaan, sebelah sininya desa, sebelah sininya tingkat RT, keluarganya saja tidak percaya. Ya, di situlah karena masa-masa membangun mental disabilitas itu masa-masa yang paling sulit. Karena kebanyakan saudara-saudara kami itu, ya mohon maaf, kami melihat mereka sering dikatakan aib. Mereka masih beranggapan mempunyai anak seorang disabilitas itu suatu hina, suatu kehinaan, bahkan takdir yang salah. Akhirnya dimulai situlah kami coba membangun dari mulai keluarganya, kita berikan semangat, berikan kebanggaan bahwa ini adalah takdir yang luar biasa yang Allah berikan kepercayaan kepada keluarga bapak dan ibu dengan dihadiahi sebuah bonus oleh Allah seorang anak disabilitas. Karena kalau bukan karena untuk ibu dan bapak ini tidak mungkin orang lain kuat. Artinya apa? Ada rahasia yang Allah berikan tentang takdir ini. Berikan mereka kesempatan untuk menjadi orang yang mandiri, kesempatan untuk bangga terhadap diri sendirinya, kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya secara utuh mereka tidak tersisihkan. Bangunlah itu dari mulai keluarga. Jadi ketika dia keluar pintu rumahnya, dia dengan bangganya tidak menolak takdirnya. Karena banyak sekali Bang, perjalanan itu saya harus memukul mental mereka. Kalau saya boleh bercerita, ada yang tiba-tiba waktu itu ya di media sosial mungkin lihatnya DPSPD Karawang, melihat statusnya banyak orang disabilitas. Ada yang tiba-tiba inbox ke saya,
Pak, saya seorang disabilitas. Saya lebih ketika menjawab itu, coba dong liatin. Ketika liatin saya seorang amputasi kaki. Kamu di mana? Dia bilang saya di Karawang, nggak usah sebutin kecamatannya ya. Iya. Selama ini kamu aktivitasnya apa aja? Saya hanya berdiam diri di rumah. Udah lama, hampir 4 tahun Pak. Kenapa nggak keluar? Saya nggak berani Pak. Ketika keluar rumah, anak-anak kecil mengolok-olok saya sakit. Iya. Udah saya berhadapan dengan takdir yang begitu sakit, saya harus menerima cibiran. Iya. Nah, karena pengalaman, saya melihat teman-teman disabilitas mental seperti itu, mereka butuh contoh. Iya. Karena disabilitas itu tidak bisa hanya sebatas kita mencerita kamu harus bangkit, harus bangun, harus sabar, tidak bisa. Mereka butuh contoh juga. Akhirnya saya datang ke tempat itu membawa mereka yang tidak punya kaki. Saya bawa yang tunanetra, saya bawa yang rungu bicara, ada yang saya bawa kakinya utuh tapi tidak bisa digunakan, artinya dia paraplegi lumpuh. Iya. Ketika saya ketuk pintunya, dia tercengang, bengong melihat saya datang. Saya bercerita nggak pakai panjang kata-kata, kamu mau pilih takdir yang mana? Kamu mau pilih kaki utuh tapi mata kamu tidak melihat? Atau kamu mau melihat dengan posisi tubuh tapi kamu tidak mendengar dan berbicara? Atau kamu melihat kaki kamu utuh tapi tidak bisa berjalan? Kamu dengan kaki satu masih bisa berjalan. 2 minggu setelah saya datang, dia keluar rumah datang ke tempat saya bawa motor. Pak, saya siap bangkit. Alhamdulillah dengan seperti itu, banyak teman-teman kita yang kalau dengan mental mereka siap bertarung. Tinggal kesempatan dan kepercayaannya aja yang perlu diberikan kepada mereka. Tuh. Ya, saya juga pernah baca ya di tulisan wartawan sendiri, Kang Kosim kan sempat berikan statement ya bahwa sebelum masyarakat, keluarganya dulu yang harus memahami kondisi keluarganya yang disabilitas. Karena kalau belum keluarganya susah juga ya. Susah juga. Nah ini mungkin buat orang Karawang ya sebetulnya tidak ada yang berbeda sebetulnya Kang ya. Betul. Semuanya harus ya sama saja karena kalau berkesempatan mungkin jauh lebih hebat seperti itu. Nah saya juga pernah membaca ada salah satu difabel kita di Karawang yang sukses ya memasarkan produknya ya ke Jepang kalau nggak salah itu. Iya. Waktu itu tahun 2018 saya lupa waktu itu ya. Ya salah satu kerajinannya waktu itu yang diminta oleh salah satu perusahaan. Ternyata katanya Jepang melirik gitu kan. Waktu itu di tahun cuma karena berbagai kendala lah, karena beliau itu paraplegi juga. Jadi kemampuan memproduksinya tidak seperti yang kita gambarkan, ternyata sangat kesulitan juga. Ya sampai saat ini kita masih dalam proses lah. Tapi produk itu sudah sampai ke Jepang juga karena dibawa oleh manajernya waktu itu. Berarti kan itu satu contoh ya. Satu contoh kalau apa tidak bisa dianggap remeh juga, Kang. Tidak bisa dianggap remeh juga. Yang terdata di PPDI ada berapa sih, Kang? Kalau yang terdata untuk saat ini yang terbaru di data kita ada 523. 523. Tapi kalau data di Dinas Sosial terakhir kami pertemuan itu kurang lebih ini data pemerintah 8.927 kalau nggak salah. Waktu itu ya kami menyadari kemampuan kami mendata karena kami hanya menggunakan hati. Karena teman-teman kita yang bergerak mencari saudara-saudaranya, membangkitkan mereka dari keterpurukan mentalnya, mengajak keluar untuk berani bertarung dengan alam kalau saya bilang seperti itu. Alhamdulillah ini yang siap bertarung itu ada sekitar situ. Itu sering intens pertemuan sama teman-teman. Alhamdulillah kalau intens pertemuan selain kita memang membuat grup dalam media sosial, artinya kita di grup PA sendiri kita membangun mental atau informasi, kita juga sering ada pertemuan-pertemuan baik dari mulai pengajian ataupun di hal-hal tertentu lah. Hal-hal tertentu seperti ya mungkin pengurus-pengurus kita undang, ada pertemuan-pertemuan untuk menyampaikan informasi ke para anggota lainnya gitu kan. Ada yang namanya pertemuan pasti kita ada. Itu beragam Kang, umur dan rata-rata beragam dari umur, beragam juga jenis. Jenisnya kan kita dari kalau kita undang-undang kan ada 4 ya. Dari mulai fisik, sensori itu karena sensori netra atau rungu bicara. Itu klasifikasi sensori. Ada yang dari intelektual, mereka kecenderungan di garis bawah itu dua jenis sindrom dan grahita. Padahal kenyataannya camangnya banyak juga jenis lain. Kan mental, gitu kan. Nah dari ragam itu kita juga semuanya punya.
Semua punya gitu. Artinya yang netra ada, yang rungu bicara ada, yang mental ada, intelektual ada, apalagi fisik. Dan itu juga beragam takdirnya. Ada yang takdir karena lahir seperti saya, takdir karena kecelakaan, tragedi di jalan, dan macam-macam. Ada yang takdirnya karena penyakit. Ya, itu yang beragam-ragam. Tapi alhamdulillah mereka yang sudah tergabung dengan kita karena terbiasa kita bimbing mentalnya. Ya, betul, seperti itu. Mereka sudah bisa tertawa dalam kebingungan orang. Orang bingung lihat kita, lihat bingung orang seperti kita pada ketawa ya, gitu katanya. Kayak nggak ada susahnya katanya. Itu emang yang paling berat sepertinya penguatan mental ya Kang ya. Itu yang paling utama. Karena sebaik apapun sebuah pendidikan disiapkan untuk disabilitas, hal yang paling sangat sulit itu mengenalkan kehidupan, artinya gini, mengenalkan lingkungan baru bagi seorang disabilitas. Yang dibilang tadi, hatinya sudah kuat, dia di luar itu siap bertarung, karena telinganya belum diajarkan yang namanya bulian, belum diajarkan cibiran, pas mendengar sakit mundur lagi. Jangankan ini Bang, disabilitas itu kan dibilang menarik, lebih menarik daripada model luar negeri. Model luar negeri itu biasanya dilihat dari atas ke bawah dulu. Apa bising seperti apa? Orang lihatnya atas ke bawah. Gitu. Kalau model kan seperti dilihatnya tampilannya seperti apa, fashion seperti apa. Kalau disabilitas enggak. Paling kalau lihat seperti saya, lihat fokus ke tangan kiri saya aja mereka langsung fokus. Dah. Ketika begitu saja, biasa disabilitas selalu kena. Mentalnya gitu kan. Karena dengan lirikan orang aja biasanya dia sakit. Gitunya. Makanya saya bilang itu hanya bagian dari sebuah cambuk bagi kalian. Saya sering ngomong ke mereka, biarkan tatapan licik mereka itu nanti kamu bongkar menjadi tatapan kekaguman. Gitu. Artinya potensi kamu harus bangun, bangkit situ. Ini Akang ini motivator. Karena takdir yang sama. Ada nggak sih Kang yang sampai depresi gitu? Jelas. Banyak sekali. Yang depresi itu bahkan bukan hanya daripada disabilitas, keluarganya juga banyak. Yang harus dia telepon ke saya menangis. Yang tiba-tiba mungkin keluarganya juga kebingungan dan diambang putus asa. Karena dia pikir anaknya harus bagaimana. Apalagi disabilitasnya. Abang, saya punya cerita lucu juga. Salah satu cerita tahun berapa ya, 2020 kalau nggak salah. Saya mendapat laporan ada seorang disabilitas yang 6 tahun dia hanya berbaring Bang. Kenapa? Dia tinggal dengan ibunya, nempel di rumah kakaknya, tas tanahnya itu di pinggir irigasi saluran air, pembuangan lah. Tanah negara waktu itu. Saya hanya lihat postingan doang. Saya main ke situ, tadi yang cerita tadi, anak itu 6 tahun berbaring, ceritanya dia tulang ekornya itu kena itu Bang, kena peti kemas. Masya Allah. Jadi ya mohon maaf ya, busuk, ini ada luka, sampai semut masuk pun nggak kerasa. 6 tahun dia berbaring, udah kebayang kan? 6 tahun berbaring udah gak kebayang, pasti orang itu gak bisa tertawa. Kalau ada orang yang membimbing mentalnya, dia mungkin masih kuat. Kalau enggak, 6 tahun itu dia merasakan sakit fisik, sakit hati. Saya bawa ke situ biasa, buat tunanetra, tunarungu dan kelas-kelas yang lain, itu kan yang berbeda. Saya salam ke situ, dia datang bingung. Kenapa yang datang ke rumah dia bukan bos, gitu kan, atau donatur, gitu kan. Itu. Saya ketemu, saya ngobrol, dia cerita, dia mulai bekerja sampai tertimpa musibah itu karena kecelakaan sampai ditinggalkan istri sama anak. Bayangkan coba Bang. 6 tahun saya berbaring. Nah saya hanya bermain kata-kata aja dengan dia. Sering saya gunakan kata-kata itu. Bisa nggak kita flashback ke belakang? Kita bermain takdir yuk, gitu kan? Ini akan lihat ada saudara sendiri yang mungkin berbeda takdir, hanya satu nasib. Dia tunanetra. Dia dari lahir sekarang umur 28 tahun. Dia menjadi seorang tunanetra. Ketika saya tanya, dia hanya berminta satu, kalau boleh saja diizinkan, saya ingin melihat indahnya matahari walaupun hanya sebentar. Nah kita tukar aja yuk. Biarkan dia menderita 6 tahun berbaring, tapi bisa melihat abang 28 tahun, abang tidak melihat bagaimana. Dia malah ketawa.
Udah Pak, mending begini aja. Gitu. Begini mah saya masih bisa lihat perempuan Pak, yang lewat-lewat oke, tanpa disadar dia ketawa. Pas dia ketawa, alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Bersyukur ya. Saya baru ketawa Pak, udah 6 tahun katanya. Seperti itu. Saya sering. Ada yang paling mengerikan lagi, saya datang dimarahi. Saya udah mendengar ada seorang saudara saya disabilitas nggak punya tangan 2. Dia memang tiap hari itu di kampungnya sendiri itu pakai sarung karena malu, dia tersengat listrik, amputasi 2. Sampai saya datang ke kampung itu ditolak. Karena kan? Karena dia nggak mau bertemu. Pas saya datang paksa dia ketemu, langsung nunjuk saya, jangan ngomong apa-apa karena Bapak lebih beruntung daripada saya. Bapak tangannya 1, kalau saya 2, saya bagaimana menjalankan hidup saya? Sementara dulu saya bisa bekerja, sekarang enggak. Saya tersenyum hati saya. Saya bawa di dalam mobil anak yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, yang dengan saya udah hidup hampir lebih 1 tahun. Saya bawa direnengin sama dia. AA mau gimana dengan ini? AA cuma karena tersengat listrik di usia sudah dewasa. Anak ini dari lahir sudah tidak punya tangan dan kaki, tapi dia mampu keluar rumah tanpa menjemuikan fisiknya. Hanya satu jawabannya, bersyukur atau tidak. Akhirnya 1 bulan kemudian saya bawa dia udah nggak pakai handuk. Ajaklah cerita-cerita seperti itu yang saya hadapi di lapangan. Nah kan pernah bilang ya bahwa difabel itu tidak perlu dikasihani. Sepakat ya, sepakat. Tidak perlu dikasihani karena mereka pun punya kemampuan dan hak yang sama dengan orang lain. Nah artinya kan ini harus ditangkap ya oleh siapapun, masyarakat, pemerintah atau pengusaha, bahwa memang sudah saatnya difabel ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya Kang ya. Sepakat. Apalagi ada penguatan peraturan seperti itu. Nah, tadi disinggung mengenai pendidikan, bahwa di Karawang pun masih jarang ya Kang ya. Pendidikan yang sekolah yang mengakomodir misalkan teman-teman disabilitas yang mental ya. Kalau untuk mental, klasifikasi lebih kita dorong ke intelektual. Gitu. Karena mental mah lebih arah ke rehab langsung. Gitu kan, lebih ke arah rehab. Karena pendidikan mental kan lebih ke penyembuhan. Tapi kalau intelektual itu lebih mendorong ke mandiriannya. Ada di Kerawang itu alhamdulillah memang ada. Di Purasari sama di Batujaya kalau nggak salah ada. Batujaya, ya. Ada dua tempat. Nah, hari ini yang sering saya ceritakan, kita bercerita di pemerintah ataupun dari mereka pemerhati pendidikan, adalah bagaimana menempatkan saudara-saudara kami itu tidak terpisahkan daripada pendidikan umum. Artinya apa? Ada yang namanya pendidikan inklusi, tapi lebih ke bahasa hari ini pendidikan inklusi terpisah. Disabilitas umum. Harusnya kan satu kan mereka ya, tuh berbaur. Iya, berbaur betul. Biar mereka bergaul dengan temannya. Betul. Dia bisa beradaptasi dari mulai kecil. Betul. Hanya mungkin di kelas-kelas tertentu, di tempat-tempat tertentu, pendidikan-pendidikan tertentu itu mereka tidak bisa dipaksakan untuk sama dengan teman-temannya. Contoh, salah satu rumusnya di olahraga. Nggak mungkin lah mereka yang nggak punya kaki atau kaki yang satu dipaksakan untuk ikut lomba lari, walaupun itu sangat penting catatan penjas gitu kan. Nah mereka bisa digiring ke teorinya mungkin gitu kan. Dia diberikan pelajaran teorinya saja. Yang lain mungkin secara fisiknya. Hal itu yang mungkin hari ini belum kita bisa dapatkan lah warna itu. Artinya hari ini masih memisahkan antara kami dengan yang lain. Ada juga yang memaksakan. Saya pernah bertemu di menemukan di salah satu sekolah juga anak yang rungu bicara dipaksakan satu ruang dengan anak yang biasa. Artinya saya sebenarnya tanya gurunya, ini gimana cara ngajarnya? Kok seakan-akan dipaksakan banget gitu kan? Sambil saya ketawa gitu. Ketawa bukan ini artinya silaturahimnya gitu kan. Bingung Kang, kenapa sih? Karena tenaga pengajaran nggak ada, terus orang tuanya maksa. Artinya kenapa? Ya artinya kita juga maksa. Ini juga salah juga. Saya bilang gitu kan. Ini nggak bisa diterusin seperti ini. Yang kasihan kan anaknya juga. Betul. Gitu kan. Makanya kemarin di radar saya sampaikan pendidikan sangat penting dimulai dari anak, dari keluarga sebagai salah satu pengenalan, karena terjadi juga kan. Saya harus turun
ketika ada satu keluarga ribut dengan guru SMP, dia memaksakan anaknya ingin masuk sekolah SMP itu karena dia punya alasan legalitas ijazah SD. Oke, ya. Saya juga nggak tahu ceritanya bagaimana lah. Apakah dia emang sekolah SD dari awal, tiba-tiba punya ijazah, dia maksa karena anaknya mungkin dari fisiknya sempurna bagi seorang ibu dan bapaknya, dipaksakan sekolah SMP. Masuklah ke SMP ini cerita nih. Dia masuk ke SMP itu, gurunya pun nggak sadar waktu awal, diterimalah. Ketika pelajaran dimulai, anak itu nggak mau ditinggalkan sama ibunya. Oh, pengen sama ibu terus? Di dalam kelas itu. Ibunya karena punya kebisukan di warung, akhirnya dia coba membiasakan untuk pulang. Anak itu pulang. Begitu bunyi. Nah, akhirnya saya mendengar cerita itu, saya datang ke rumah ibu itu, saya lihat perkembangan anak itu dari mulai fisik, pergerakan seperti apa, saya coba masuk ke keluarga itu. Saya terangkan ini tidak ada yang salah, tapi semua salah. Tidak ada yang salah karena semua tidak paham tentang dia itu disabilitas apa atau bukan disabilitas gitu kan. Terus salahnya sama-sama tidak mau belajar, tidak mau mencari tahu gitu kan, tapi lebih ke arah itu menolak, ini memaksa. Akhirnya saya terangkan ke ibu itu, saya kumpulkan suami istri itu, saya terangkan anak ibu itu lebih kecenderungan grahita. Grahita itu? Artinya intelektualnya di bawah rata-rata. Artinya apa? Ini nggak bisa dipaksakan ke sekolah formal, Bu. Ibu nggak boleh memaksa seperti itu. Dia kan nggak tahu grahita itu seperti apa, saya paparkan. Saya sampai praktekkan. Saya bisa jamin anak ibu bisa dekat dengan saya dalam 1 hari. Iya. Karena kecenderungan mereka itu kan melihat dari karakter kita, bagaimana kita mendekati mereka. Dan saya ambil kesimpulan untuk itu, siapa yang paling dekat dengan anak itu? Saya, kata ibunya. Ibu boleh nggak saya minta satu bukan pelayanan ya, ibu contoh saya tiba-tiba ibu supir kopi. Tapi dilihat oleh dia. Nah, terus kita ngobrol, bapak ikut nimbrung juga, tapi ibu yang praktek ke saya, bukan bapak yang lain saya. Terus sampai agak siangan dikit, ya mohon maaf saya bayar ya, ibu ajak saya makan. Itu dipraktekkan dalam 1 hari itu saya di rumah itu. Apa kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi awalnya anak itu ngelihat saya doang, lihat lirik gitu kan. Karena saya tahu dia akan memperhatikan orang yang dekat dengan orang yang dia buat nyaman gitu kan. Nah itu setelah saya sampai makan, dia ngedeketin saya sampai badannya nyampe ke badan saya, ngeliatin HP dia lagi main game. Oh, saya pikir dia pengen komunikasi. Saya terangin, nih kan saya bukti membuat dia nyaman itu bukan di sekolah, bukan dari keluarga dulu. Anak ini nggak bisa dipaksakan untuk sekolah umum. Akhirnya mereka mengerti dan tidak saling salahkan setelah itu. Itu tapi lanjut sekolah ke yang lain apa bagaimana? Waktu itu kita pandemi, saya udah komunikasikan ke Bogor. Ya mohon maaf karena mungkin dia ingin lebih, karena udah mulai dewasa, saya arahkan dia untuk ke Ciunganara waktu itu. 2019 akhir waktu itu. Cuma jawaban dari Ciunganara karena posisinya pandemi jadi ditunda dulu. Ciunganara itu di mana kan? Di Ciunganara di Bogor. Oh, di Bogor. Itu untuk anak-anak intelektual. Oh. Itu milik Kementerian Sosial. Iya. Itu di situ. Jadi masih kita agak lumayan ini juga lah kalau untuk anak-anak intelektual butuh benar proses yang harus diperjuangkan benar gitu. Karena memang di Karawang juga belum maksimal ya tempat sekolah untuk mereka itu. Karena kan tadi kan ada dua ya, cuma ada dua ya, Purwasari sama Batujaya ya. Itu baru tingkat SD apa sudah? SD kalau nggak salah ya SD dah. SD ya? Kalau nggak salah. Gitu. Nah kan kaitan dengan pelayanan pemerintah ya. Tadi kan kita sempat singgung ngobrol di bawah itu tentang harusnya pemerintah desa menjadi garda terdepan untuk sepakat. memfasilitasi teman-teman disabilitas. Itu bagaimana sih Kang sekarang kondisinya? Ya hari ini kan kenapa kami menyoroti hal itu? Karena ya mungkin kami pahami sendirilah. Pertama yang kami sendiri sebagai disabilitas itu sangat kesulitan mencari saudara-saudara kami juga. Artinya mencari seperti apa? Kita kan nggak bisa menyelesaikan sebuah tugas ketika kita tidak tahu soalnya kan. Itu ngesain apa ya gitu kan? Kerjaan apa? Saya bilang gitu kan. Tapi kan kalau jelas PR-nya ada, soalnya ada, oh iya jawaban ini kan. Artinya apa? Ketika kita tidak tahu keberadaan disabilitas di mana saja dan jumlahnya berapa, potensinya seperti apa,
dia keberadaan di mana, kita pun kan kebingungan. Artinya di sini ada titik sebuah instansi pemerintah yang mungkin saya bilang tadi, pemerintahan desa adalah garda terdepan yang dimana mereka akan lebih tahu jumlah disabilitas, kondisi warganya, seperti apa disabilitasnya, potensinya, kebutuhannya, dan hal-hal yang mungkin keterkaitan dengan disabilitas itu sendiri. Artinya ini desa itu harus menjadi garda terdepan bagaimana membangun pendidikan yang inklusif, lingkungan yang ramah terhadap disabilitas, agar ke depan dari mulai desa itulah lahirlah disabilitas yang mandiri, yang berpotensi, sehingga pemerintah daerah itu tinggal kita bagaimana mengemas pendidikan layanan dasar yang sudah ada di desa, dikembangkan oleh pemerintah daerah ke arah yang lebih luas. Mantep Kang itu. Artinya desa bisa mengklasifikasi ada 10 orang tunanetra, yang 5 itu ketika ditarik oleh minat bakat yang kita programkan di desa itu, ternyata yang 5 dorongnya ke pijit, yang 5 lagi ternyata mereka kan, kalau di Bogor saya punya teman tunanetra tapi bisa buat ini, buat telur asin. Oh iya? Iya dulu. Ada yang bisa buat sapu ijuk segala. Nah, artinya ini ternyata ada keterampilan lain ya. Yang 3-nya di seni, yang 2-nya lagi contoh tadi senangnya dibuat kayak kerajinan, kayak sapu ijuk tadi. Karena anggaran desa itu harus terbagi lagi dengan yang lain, maka didoronglah ke pemerintah daerah. Kayak izin lapor, kami punya 10 tunanetra, yang 5 tukang pijit. Kalau tukang pijit tunanetra di kampung terus, pasarnya kecil, gitu kan. Kalau pemerintah daerah bisa mungkin lebih luas. Anak ini dorong kemana nih yang 5? Kayaknya lebih terarah. Dari mulai desa lah kita membangun lingkungan yang inklusif, yang ramah terhadap disabilitas. Itu yang saya harapkan seperti itu. Tapi langkah ke sana sudah Kang. Maksudnya untuk bukan menegur ya, maksudnya menyampaikan ke pemerintah desa itu sudah pernah Kang, ke PDI misalkan. Alhamdulillah kalau secara khusus kita bertemu dengan abdesi ataupun istilahnya secara kebanyakan kepala desa, kami belum mampu. Tapi ke beberapa kepala desa yang kami kenal itu sudah kita sampaikan. Bahkan yang mungkin kalau kami berpikir ini nggak mungkin kita keliling desa karena kemampuan kita lah yang terbatas. Nah, terakhir kami komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan Pak Sekda waktu itu, kita membicarakan itu. Kami ingin pemerintah daerah lebih serius mendorong pemerintahan desa itu menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan penanganan disabilitas. Karena bukan hanya keinginan disabilitas. Pertama dari mulai undang-undang, terus kita turunannya ke Perda. Karena kan karenanya Perda nomor 8 Provinsi Jawa Barat sedang dalam perancangan. Terakhir kami lapor ada tebusan. Perda nomor 5 tahun 2020 tentang disabilitas Kabupaten Karawang udah ada perdanya. Permen DTT Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal tentang penggunaan anggaran dana desa bagi pelayanan dasar disabilitas sudah ada. Artinya kerangka payung hukumnya sudah jelas. Sudah jelas, betul. Ya kan? Tinggal pemerintahan daerah nge-push doang. Klek kena kan? Betul. Nah, di situ kan tinggal mendorong, ada gak keinginan kepala desa, pemerintahan desa untuk membangun kami dari mulai mereka. Itu yang kami inginkan. Ya, di desa juga ada BUMDes ya, itu pun bisa dimaksimalkan begitu. Betul, sepakat. BUMDes terus kegiatan lain yang sifatnya memang bisa memfasilitasi teman-teman disabilitas. Betul. Ya, betul, tinggal Pak Kadesnya nih gimana nih? Aduh Pak Kades, anggaran desa itu kan besar sekali itu. Betul. 1 miliar lebih lah ya. Di tiap rata-rata tiap desa di Karawang itu 1 miliar lebih. Betul. Itu kan besar sekali kalau bisa dimanfaatkan untuk semua masyarakat, kan bagus ya. Betul. Ya. Nah sekarang perjalanan teman-teman disabilitas terkait dengan, kan sekarang lagi boomingnya revolusi industri 4.0 ya, digitalisasi. Itu bisa nggak Kang dimanfaatkan untuk menunjang misalkan kewirausahaannya dan sebagainya? Betul. Ya, itu ada ke arah sana Kang? Itu kalau tentang anggaplah digital marketing, bahasa yang kita dorong ke teman-teman itu, alhamdulillah teman-teman kita dari mulai mereka yang netra sampai yang fisik itu sudah mulai menggelar itu. Dari mulai otodidak sampai pendidikan. Bahkan terakhir kami juga bersama Disnaker, kan kita ada program dari Disnaker Provinsi juga. Dari mulai tahun 2021 kalau 2021 permintaan untuk mengirimkan
3 orang disabilitas kalau di Karawang tuh kuotanya. Alhamdulillah 2021 kita mengirimkan teman-teman kita yang di situ notabene mereka punya usaha. Mereka diajarkan di Snaker Provinsi bagaimana mengenal digital marketing gitu kan. Dan baru 3 hari kemarin di angkatan kedua teman kita sudah kita berangkatkan lagi. Oh, sudah ada 2 angkatan? Sudah 2 angkatan. Alhamdulillah. Yang dari di Snaker juga. Artinya alhamdulillah disabilitas juga melek terhadap digital gitu kan. Karena karena apa? Karena kami pikir emang teman-teman kita mau tidak mau harus kita paksa. Harus paksa di situ. Karena kan yang namanya medsos masih kita bisa gunakan. Nggak repot lah gitu kan. Betul. Ada teman kita yang punya nggak punya tangan tapi dia bisa pakai kaki. Bisa mainkan HP dengan kaki gitu kan. Ada yang pakai sikut saja main HP-nya. Tapi dia jago-jago. Kang, dari seluruh anggota PDI ya yang terdaftar gitu, itu rata-rata penghasilannya apa, Kang? Pekerja atau wirausaha? Semuanya rata-rata? Kalau kita rata-rata itu mereka kecenderungan dari wirausaha. Rata-rata usaha apa, Kang? Biasanya? Usahanya ada yang kebanyakan mereka berdagang. Sebenarnya kebanyakan berdagang. Dari mungkin itu berdagang dari dagangan yang seperti warung pada umumnya, maupun mereka produk mereka sendiri, gitu kan. Adapun hal yang tadi yang kayak mungkin kerajinan mereka sendiri lah, hal yang ke arah lebih ke wirausaha sih, kebanyakan di situ. Kalau pekerja paling berapa persen? Berapa persen lah. Ya alhamdulillah juga. Hasil perjuangan kita sampai saat ini teman-teman kita banyak juga yang ada di pemerintahan, ada yang di desa menjadi kasih, ada kalau dulu menjadi tulis Pak Tulis. Ada yang jadi operator CNG, ada yang jadi PSM. Ya sekarang juga ada yang di Disnaker gitu kan. Banyaklah teman-teman kita yang sekarang alhamdulillah sudah bahasa menarik minat lah. Kalau situ. Perjalanan PPDI di Karawang, Kang, sejak tahun kapan sih itu? Sejak tahun 2016. 2016. Mungkin cerita ini gimana ya? Tadi yang cerita tadi lah, cerita yang tidak disengaja sebenarnya, Mbak. Saya disamperin sama seorang anak polio. Teman SD sebenarnya, Mbak. Dia polio, gitu kan. Lihat saya lewat. Mungkin karena saya waktu itu jadi sekdes. Dulu. Kalau sekarang Maruf Amin ya. Wakilnya kepala desa. Dia lihat saya lewat, dia berhenti. Nang sini. Kenapa? Tulungan atuh kan. Tulungan kenapa sebenarnya? Banyak saudara-saudara kita di Karawang yang tidak tahu arah seperti apa. Mereka berkumpul hanya sebatas di BON kalau main bola, Mbak. Mereka berada di kabupaten lain, di atas namakan kabupaten lain. Jadi peserta di salah satu kegiatan. Seperti itulah. Akhirnya saya berkumpul dengan mereka, ya mata saya terbuka. Oh iya, ada yang rangkak jalannya, ada yang berbagai macam lah disabilitas. Disitulah saya, ya Allah, ini harus benar-benar harus dibangun. Saya berangkat ke kementerian, waktu itu Kementerian Sosial. Saya minta diarahkan lembaga mana yang harus saya bangun di Karawang. Kata Kementerian Sosial, kemitraan kita hari ini itu dengan PPDI. Makanya saya minta arahan bagaimana kami cara membentuk dengan PPDI di Karawang. Diarahkan juga lah dari DPP, DPD. Alhamdulillah 16 September kita mendapatkan SK, di Karawang terbentuklah PPDI. Sampai sekarang ada sekretariat di mana, Kang? Sekretariat ada tempatnya, ada sekarang. Gitu. Ya, alhamdulillah tahun kemarin kita di Kota Waluya, tahun sekarang kita di Dengklok difasilitasi oleh Dinas Sosial. Waktu itu alhamdulillah Bupati memberikan salah satu gedung aset pemerintah. Untuk tahun ini kita berada di sana. Tapi kalau milik sendiri pengakuan secara resmi ini milik KPD belum ada juga. Ya harapan kita sebenarnya ke depan itu kita punya tempat sendiri. Tempatnya bukan hanya sebatas kantor. Artinya tempat administrasi, pelaporan kegiatan bukan. Tapi tempat itu ketika mereka masuk baik disabilitas maupun umum, tempat yang dimana itu kalau kamu pikir itu menjadi tempat yang menjadikan sebuah apa ya? Kalau bahasa ini mah sesuatu ini yang luar biasa lah. Mereka bukan hanya melihat meja dengan disabilitas di situ, tapi ada ragam disabilitas yang di situ sedang menggali potensi. Artinya saya lebih arah bagaimana sebuah tempat yang saya sering namai itu adalah rumah disabilitas atau mungkin galeri disabilitas. Artinya ada berbagai ragam disabilitas yang sedang melakukan aktivitasnya.
Ada juga mungkin rumah singgahnya di situ. Mantap. Mereka yang terlantar, harapan kami itu seperti itu ke depan. Jadi bukannya saya kira PPD, bukan. Kami lebih arah, yuk disabilitas Kabupaten Karawang, kalian datanglah di sini. Kita berkarya bareng bersama. Kita membangun Karawang bersama-sama, mengawal pembangunan bersama-sama, membuka kesempatan bersama-sama. Harapan saya seperti itu. Bukan hanya sebatas, sekretaris PPD, bukan. Kayak memang cek orang Sunda mengampar sama kayak kaje sekretariat Bang. Tapi benar-benar ada rumah. Karena ini loh Bang. Kita juga cemburu loh dengan program pemerintah. Cemburu gimana? Cemburu dengan program pemerintah. Cemburunya apa? Pemerintah kan ada program Rulahu Bang. Ya kan, abang mungkin dengar ya. Betul. Rutilah rumah tidak layak huni. Artinya itu klasifikasi untuk masyarakat miskin kan? Kalau kami juga mungkin bisa mendapatkan itu, tapi kami tidak mendorong kalimat miskinnya. Kalimat disabilitas, artinya apa? Rutilah juga boleh. Atau mungkin lebih enak rumah aman. Artinya apa sih? Rumah di mana penyandang disabilitas merasa nyaman berada di dalam rumahnya. Artinya apa sasaran di situ yang akan dilakukan pemerintah? Contoh lah, kita lihat aja hari ini yang namanya standar rumah, pintu rumahnya paling 90 cm atau paling tinggi, paling lebar 1 meter lah. Sementara untuk mereka yang di dalam keluarganya itu punya disabilitas paraplegi, lupa pengguna kursi roda, mereka akan mentok. Kesulitan ya. Betul. Ya makanya kami pernah sampaikan ke legislatif waktu itu juga, tolonglah buatlah yang namanya program yang entah bahasa silakan lah, mau Rulahu juga usia disabilitas, mau rumah aman, tapi kami bisa mendapatkan kenyamanan di dalam rumah sendiri. Dia yang tidak punya kaki, nggak bisa lah dia akses jalannya nggak ada handrailing, dia itu harus punya handrail sendiri. Toiletnya mungkin jadi sasarannya, karena pengguna kursi roda nggak mungkin dia dikasih WC yang sempit. Mungkin pemerintah di situ hadir. Itu ya itulah, cobalah kita inovasi program itu kan perlu, apalagi kami disabilitas tidak bisa menggunakan program yang sama. Program kami harus berbeda. Itu ya teman-teman, ketika rumahnya tidak memadai repot juga ya. Repot. Ada yang teman kita karena dia sudah paham aksesibilitas, karena dia sudah lama bergaul, dia membongkar sendiri. Dia ngomong ke rumah ke bapaknya, akhirnya dibuat landaian sendiri, buat kursi rodanya masuk. Karena dia menikah dengan seorang paraplegi juga. Abang coba bayangkan oleh abang di dalam satu rumah dihuni oleh 2 orang paraplegia. Paraplegia itu mereka yang lumpuh kakinya. Dia tidak ngeberasa dari mulai bawah sampai pinggang, itu ada standar loh. Ada yang kalau standar 3 itu kan lebih ke atas lagi, tidak terasanya. Ada yang mungkin sampai pinggang. Di satu rumah itu ada sepasang suami istri paraplegia. Dia aktivitasnya menggunakan kursi roda. Bayangkan kalau 2 orang itu tidak paham akses. Bagaimana dia bisa menggunakan komunikasi rumahnya seperti itu? Istrinya bisa memberikan sarapan, mungkin mentok. Tapi karena dia sudah paham, akhirnya dia membongkar sendiri, membuat desain sendiri di rumah itu. Sehingga istrinya pun masuk ke dapurnya, dia menggunakan kursi roda, buat masak suaminya dia nyaman. Nah ini kan keluarga lagi, kembali lagi. Jangan kan di rumah ya, di ruang-ruang publik juga di Karawang rasanya masih minim ya. Ya harapan kami itu mungkin dengan ini bisa terdengar lah, tersampaikan lah. Betul. Tadi kan tersampaikan, ya mungkin ada yang mungkin kalau mereka tidak suka bilang ribet banget disabilitas mah. Itu kan ada seperti itu. Tapi ya emang seperti itu. Kehadiran pemerintah, kehadiran publik, kehadiran seluruh komponen masyarakat terhadap kami sangat dibutuhkan. Artinya akses pun ya mohon maaf. Ya itulah kami. Tunanetra nggak bisa dipaksakan jalan dengan orang lain. Kami itu tidak minta ada satu jembatan karena di sini ada disabilitas. Loh, jembatan ini buat lagi, enggak, kami nggak bisa buat lagi. Bukan itu maksud kami, tapi jembatannya dibuatkanlah aksesnya buat kami, bukan karena disabilitas, karena ini harus inklusi, buat jembatan baru, bukan juga. Jalan buat lagi jalan, enggak. Inklusi itu bukan mengganti, bukan membuat lagi, tapi mencampurkan sehingga yang campuran ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh bersama. Jembatan ini, contoh jalan ini hanya didesain aja, ini jalan buat tunanetra. Dengan guiding block seperti itu, standarnya dibuat. Ini buat pengguna kursi roda. Nggak berarti kita buat jembatan lagi untuk kursi roda, buat jembatan kursi roda, enggak.
itu didesain bagaimana disabilitas bisa menikmati akses yang ada di situ. Yang saya dengar juga pada saat Perda ini masih jadi Raperda kan Dewan juga pernah berstatement begitu bahwa nanti ketika Perda yang disahkan salah satu isinya adalah ketika ada orang yang mau membangun sebuah bangunan dia harus ramah disabilitas gitu. Betul. Tapi rasanya masih belum terlihat ya. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang itu lebih hebat lagi kalau itu terlaksana. Iya. Karena dalam amanat undang-undang aja, dalam Perda pun sama. Betul. Ketika sebuah bangunan publik tidak asas dasar aksesibilitas, dan kami pun sebagai disabilitas, entah itu lembaganya atau instansi terkait, Betul. itu wajib memberikan sebuah pengakuan ini sah atau tidaknya legalitas Ya itu maksudnya izin bangunannya ya, ada itunya. Iya. Betul. Dan itu ada kewajiban Betul. pemerintah itu entah menegur, entah menyetop, betul. misalkan terakhir membongkar, mencabut izinnya. Nah itu kan suatu yang luar biasa kalau itu terlaksana. Tapi harapan kami besar pemerintah Kabupaten Karawang itu akan mampu ke arah situ. Mudah-mudahan aja ini bukan hanya cerita obrolan gitu kan. Nggak ada ini ya tindak lanjut ya dari pemerintah. Harapan kita ini ke depan bisa terlaksana. Seperti program TJSL juga ya. Mungkin kalau boleh izin saya sampaikan di sini juga ke legislatif selaku pembuat Perda tersebut juga kepada perusahaan-perusahaan. Pernah kami melihat bahwa di satu poin itu kami tidak dilibatkan. Tapi entah sekarang aspirasi kami itu karena kami tidak tahu, tidak melihat Perda itu sudah dimasukkan atau tidak. Karena waktu itu saya ngeluh. Oh iya. Karena di Perda TJSL kami tidak dilibatkan sebagai salah satu penerima JSR. Ya, kami sampaikan di sini juga. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan juga. Kenapa? Bukan kami memaksa, bukan kami berharap ada menjadi bagian di situ. Karena kami sebenarnya ingin mandiri juga gitu kan. Iya, betul. Tapi itu menjadi salah satu media. Seperti yang tadi saya sampaikan ke Abang, kalau perusahaan sudah ikut terlibat menjadi bagian dalam program disabilitas, kayaknya akan selesai. Betul. Iya kan? Betul. Saya bilang kalau seandainya benar di Karawang ada 1.500 dengan semua fokus. Entah ini CSR-nya berapa persen, semua akan selesai membantu pemerintah. Betul. Itu enggak terlalu ribet gitu kan. Betul. Dengan 1% perusahaan dari karyawannya itu masukkan disabilitas, CSR-nya entah untuk rumah aman disabilitas, entah untuk pengadaan alat bantu disabilitas, entah membantu disabilitas yang kategori berat dengan sistem bahasanya kebutuhan dasar hidupnya, entah untuk membiayai keluarga disabilitas, pendidikannya biasanya akan selesai. Gitu kan, kita berbaginya lebih jelas. Betul. Itu harapan kami. Ya keluarga juga akan bahagia ya. Betul, yang Bang. tadinya, aduh ini gimana? Nah, setidaknya mereka bahagia. Nah, Akang kan fokus ke PPDI, terus pekerjaan di kecamatan ya. Pribadi Akang bagaimana? Udah keluarga anak berapa? Kayaknya seluruh hidupnya itu untuk PPDI, untuk teman-teman disabilitas. Nah, untuk pribadi Akang itu bagaimana? Mengatur ritme kerja lah, aktif di mana-mana. Ini keluarga bagaimana, Kang? Alhamdulillah, kalau anak udah 5 Bang. Udah 5. Bahkan sering kaget, sering jadi candaan. Orang kelihatan ada di mana-mana gitu kan ya. Ketemu dengan Cici juga jarang. tapi anaknya banyak gitu. Betul manjur ya. Itulah indahnya hadiah dari Allah gitu kan. Betul. Artinya keaktifan itu bukan berarti sebuah jawaban. Tapi kalau Allah sudah menghadiahi satu hal yang luar biasa, saya jarang ketemu aja sudah bisa dapat 5. Apalagi sering ya? Kalau masalah tentang membagi waktu, tadilah saya menjalani dengan apa yang hati saya rasakan. Artinya bukan berarti tidak ada manajemen, ya jelas harus kantor juga gitu kan, membagi waktu. Tapi artinya apa yang saya maksud di situ adalah ketika saya harus turun malam. Seperti salah satu contoh, saya dapat laporan dari guru SLB terhadap satu orang anak sindrom di salah satu jalur lah di Karawang itu sedang diiringi pengamen. Oh iya. Di setengah telanjang waktu itu. Kalau saya ngitung capek, kalau saya ngitung imbalan, kalau saya ngitung segala hal itu nggak mungkin saya lakukan. Saya harus jam 11 malam datang ke Karawang dari Tempuran. Lumayan. Nah, ya mungkin di situ kalau orang berpikir ngapain?
Tapi kalau hati sudah menggerakkan, Betul. tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu jadi halangan. Itu kenapa kan 11 jam mereka dia lagi ngamen sengaja atau gimana? Enggak, anak sindrom kan dia berkeliaran, dalam arti bahasa bukan berkeliaran ya. Dia itu keluar, emang mencari kenyamanan. Oh. Makanya saya bilang, anak-anak intelektual itu kenyamanannya jangan biarkan di luar. Harus ada di antara Iya, salah iya, satu, iya. Pak Iya, Ibu iya, Bapaknya biar siapa. tetap di rumah ya. Ya, karena mereka itu intelektualnya terganggu. Mungkin anak itu, ya mohon maaf, di bagian keluarga seperti apa, dibiarkan atau apa. Karena kebanyakan kalau melihat anak sindrom Nugraha itu dianggap anak stres. Oh, dibilangnya. Anak stres, anak susah diatur, emang iya. Mm-mm. Tapi bukan anak itu tidak bisa mandiri. Iya, iya. Anak itu bisa mandiri, Bang. Cuma tidak bisa seperti yang lain. Iya, iya. Seperti itu. Makanya harus ada hati yang luar biasa. Itu kan jam 11 malam keluar rumah itu. Iya. Itu anak-anak sama istri bagaimana itu? Nah, hebatnya di situ. Saya dihadiahi oleh Allah seorang istri yang mengerti Wis. posisi saya seperti apa. Iya, iya. Bahkan dia juga saya ajarkan. Oh iya. Saya ajarkan untuk mengenal saudara-saudara suaminya dan dulu sering ikut terlibat. Sekarang karena punya kegiatan kesempatan kerja di tempat lain Iya. dan itu pun hampir sama juga tempat itu. Karena tempat itu juga kalau nggak pakai hati susah juga. Gitu kan. Oh iya. Alhamdulillah dia sudah menerima pekerjaan saya, membantu teman-teman, Iya. bahkan kedatangan saudara-saudara saya sendiri, Betul, betul. dia nggak jijik gitu kan, nggak gimana, karena dia merasa bahwa ini adalah bagian daripada takdir dia harus punya seorang suami yang disabilitas. Kalau dulu mah suami cacat, padahal dia bukan orang yang cacat gitu kan, Iya, iya. tapi dia menerima, mungkin dari itulah dia menjawab dirinya sendiri. Saya diberikan kebebasan kalau itu bersentuhan dengan teman-teman disabilitas. Wis, itu tidak semua perempuan bisa begitu ya, Ya, hebat ya. alhamdulillah. Anak-anak gimana Kang? Paling besar sekarang masih sekolah atau udah lulus? Sekarang masih baru keluar nih SMP. Oh, baru sekarang berarti masuk ke Mau SMA atau ke SMK SMA, ya? Iya. Minta doanya aja lah supaya lolos nih. Itu pernah ngeluh nggak sih, Bapak nih sibuk terus nih? Bahkan saya mengajarkan mereka itu dari saat ini kan saya pikir anak usia SMP itu sedang mencari, kalau dulu Iya. mah jati dirilah Iya, penempatan. jati diri, betul, betul. Saya sengaja kalau buat status itu men-tag dia. Oh, gimana tuh Kang? Men-tag dia Oh, lah. men-tag, oh, Men-tag nge-tag dia ya, dari nge-tag. IG itu sengaja saya tag dia. Iya. Tujuan saya apa? Ketika dibuka Facebook, dia lihat bapaknya sedang ngurusin orang-orang cacat, orang disabilitas. Kegiatan-kegiatan saya selalu tag dia. Harapan saya apa? Pertama, dia tidak malu. Bapaknya seorang yang cacat, seorang disabilitas. Betul. Tapi dia di situ saya arahkan, saya dorong, bapaknya yang cacat aja mau mengurusin orang yang cacat. Orang disabilitas bertemu dengan orang disabilitas, tapi bapaknya punya tempat. Di situ pengakuan, akhirnya Iya. tanpa dia sadari, penggiringan pemikiran yang saya arahkan ke dia itu terbangun. Iya. Terbangun dia ketika ada teman-teman saya main ke rumah atau ya mungkin kehidupan di seharian, dia tidak pernah merasa bahwa ayahnya itu seperti itu, dia merasa senang gitu kan. Di situ yang saya coba ajarkan. Kalau secara kita ngobrolin, kamu harus baik ya dek, harus gimana, susah juga. Iya. Makanya saya lebih mendorong Betul, betul. seperti itu. Seperti saya ngomongin anak-anak disabilitas juga. Jadi ya harus dengan contoh juga ya. Iya, iya. Wah, ini luar biasa Kang ini. Tapi sempat kelelahan nggak sih Kang? Kami pikir pasti kan sibuk sekali gitu. Kan jaraknya juga jauh-jauh Kang. Ya, Betul. untuk berkunjung dan sebagainya. Kalau ke arah kelelahan itu pasti bang. Itu gimana Saya cara bukan robot kan. tetap sehat? Gimana itu? Kalau ke arah situ mah saya juga bingung juga bang. Karena Iya. apa? Mungkin teman-teman keluarga PD udah tahu lah. Iya. Kalau saat posisi sedang, anggaplah sedang melangkah lah, Iya. kegiatan ya saya total. Bahkan bahasa anak-anak itu, kalau saya kelelahannya gampang ketahuan dia tuh. Kalau saya lagi ngobrol tidur. Oh gitu. Saya sering jalan motor di mobil saya tidur, ya ketiduran. Tapi itu tanpa disadari ya, Bapak karena disadari, saking lelah itu. ya, akan jujur aja ya, itu udah cerita anak-anak lah. Gitu. Kalau kepala saya sudah mentok ke kepala dia di motor, langsung dikebuk pinggang, tidur nih orang gitu kan. Ya karena ya kebayang ya di kecamatannya pasti udah sangat capek lah itu Ya, kan. alhamdulillah, ya. Tambah kegiatan sampai malam jam 11 Iya. begitu luar biasa.
Itu mungkin Kang bincang-bincang kita sore ini. Kembali terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita sampaikan pertama didengar oleh pemerintah, terus semakin semangat teman-teman disabilitas di sana dan keluarga yang memang ditakdirkan punya anak disabilitas juga tetap optimis dan bahagia. Jadi terima kasih sahabat-sahabat Radar Karawang. Itu dia perbincangan kami dengan Kang Nanang Kosim sebagai Ketua PPDI Karawang. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat semua orang Karawang. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.